juga Kalau ya. misalnya pria mengidap complicated ya hipertensi, ya kemudian juga diabetes, ya Komplikasi. kemudian juga satu lagi kolesterol. Ya, Nah, ini terapinya seperti apa, Dok? Karena kan ini penyakit yang 3 tadi ini kan berkaitan juga dengan gaya hidup dan ya, pola makan juga, Dok. ya. Kalau Jadi, misalnya sekaligus gitu penyakitnya ada pada pria ini. ya. Jadi memang yang menjadi masalah itu pengobatan ini kan nggak bisa sebentar kan, Cecep? Ya. Ya, pengobatan ini tidak bisa sebentar. Orang mengobati hipertensi itu perlu jangka waktu, perlu keteraturan, ya, dan perlu kedisiplinan. Nah, orang kita itu Kang Cecep, masyarakat, ya, ini perlu didengar oleh para pendengar Tribun, pembaca Tribun, dan warta kota. Ya, semua mayoritas itu ternyata mereka kurang disiplin untuk yang namanya menjaga kesehatan, dan juga pada saat sudah ada penyakit, istilahnya untuk disiplin meminum obat. Iya. Nggak ada yang cepat Kang Cecep, perlu waktu. Nah, sehingga akhirnya kita perlu tahu bahwa pengobatan itu ada dalam jangka waktu tertentu, tidak bisa pendek, gitu. Tetapi tetap harus dikontrol Kang Cecep. Nah, disinilah peran penting adalah kita melakukan istilahnya medical check up atau tanda-tanda ya level atau metabolisme dalam tubuh kita itu perlu diukur setiap saat dalam artian dalam jangka waktu tertentu, gitu Kang Cecep. Ya. Terus Dok, kalau misalnya secara klinis penyembuhannya itu belum sembuh, belum sehat, itu berarti kita belum bisa masuk ke bagian kedua ke testosteron ya, Dok. Nah, Juga ke ereksi. begini Kang Cecep. Sembari kita mengobati keluhannya, maka kita juga perbaiki kadar testosteronnya. Oh, jadi bisa sekaligus ya, Dok? Iya dong. Kalau enggak stres lah itu pria-pria. Ya kan? Iya kan? Jadi sembari kita perbaiki kadar gangguan atau penyakit yang ada, kita perbaiki juga kadar testosteronnya. Sembari kita perbaiki kadar testosteronnya, kita perbaiki juga yang namanya problem ereksinya. Jadi itu semua bisa berjalan sama-sama Kang Cecep. Oh, jadi bisa serentak ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi tidak perlu khawatir, harus nunggu dulu sehat secara klinis, baru kemudian testosteron. Jadi bisa barengan ya, Dok ya? Bisa barengan Kang Cecep, betul. Jadi Bapak ya, pembaca Warta Kota dan Tribun yang punya masalah persoalan klinis ya, artinya bisa barengan lah penyehatannya itu dengan penyembuhan dengan perbaikan hormonnya ya, Dok ya? Ya. Jadi pesan saya cuma satu Kang Cecep. Pengobatan yang namanya untuk keluhan klinis itu memang tidak mahal. Ya, obat-obat sekarang sudah banyak Kang Cecep yang namanya generik ya kan. Yang menjadi kesulitan adalah pengobatan untuk kita memperbaiki kadar testosteron. Nah, itu akan memakan biaya karena obat ini kan tidak dibuat di Indonesia, harus kita impor dari Jerman. Ya, itu. Dan juga obat-obat untuk problem seksual juga memerlukan biaya, tapi tidak terlalu semahal testosteron lah begitu. Demikian. Kang Cecep, Dok, kalau bisa diperjelas lagi yang pengobatan secara ereksi ya. Yang ketiga ini itu seperti apa ini bentuknya konkretnya, Dok? Ya. Jadi ereksi. Saya itu hari ini kita akan mengobati itu dengan yang namanya tablet atau preparat erektogenik. Erektogenik itu obat untuk memperkuat ereksi. Tetapi Kang Cecep, zaman dulu ya mungkin para pendengar atau pembaca Tribun dan Warta Kota juga pasti sudah paham ya bahwa kalau mau hubungan aja minum obat itu sudah ditinggalkan Kang Cecep. Itu sudah ditinggalkan. Itu aturan udah kadaluarsa. Ya. Jadul ya, Dok? Jadul. Sejak tahun 2016 protokol kita seluruh dunia itu adalah once a day. Jadi setiap hari minum obat untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak atau yang tertutup tadi Kang Cecep, Mbak Fia. Iya. Oke. Itu minum obatnya tiap hari
ada tambahannya lagi gitu dok, atau berapa jenis obat tergantung dari kondisi juga? Jadi yang pasti untuk ereksi itu satu macam. Lalu kita biasanya ada keluhan tambahan. Saya percaya dan saya melihat bahwa gangguan ereksi tidak melulu gangguan ereksi. Pasti akan diikuti dengan problem ejakulasi atau problem libido yang menurun. Nah, ini menjadi problem buat para pria sehingga pengobatan itu seringkali harus kita combine, tambahkan dengan obat yang sesuai dengan keluhan yang ada. Demikian Mbak Fia. Oke, siap dok. Itu berarti semuanya ini kan ya dok, maksudnya obat minum, nggak ada yang disuntik-suntik kan kalau masalah ini ya dok? Ya, kalau untuk ereksi obatnya adalah tablet diminum. Kalau untuk testosteron obatnya pasti suntik. Itu tidak ada jalan lain yang efektif ya, hanya melalui suntikan. Ya, demikian. Makanan penunjangnya gimana dok? Ada makanan bebas. Oh, bebas. Tidak ada. Tapi yang pasti kalau dia punya keluhan klinis hipertensi, kurangin yang asin-asin. Kalau dia kolesterol tinggi, kurangin gorengan, santan, ya kan? Lalu seafood. Nah, lalu yang namanya kalau dia punya diabetes, mulai kurangin yang karbohidrat, yang manis. Mungkin perlu berasnya diganti, ya kan? Itu ya, itu aja. Oke, dok. Berarti kalau misalnya dia punya penyakit jantung, itu kan berarti udah pembuluh darah banget. Ini sangat mempengaruhi pada problematika ini ya dok ya? Iya, betul. Orang-orang stroke, problem di otak kan, arteri di otak, atau orang dengan problem koroner atau sakit jantung, hampir 100% saya melihat, dan itu penelitian membuktikan dan secara klinis membuktikan mereka akan terkena gangguan ereksi. Pasti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.